Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di MT Ergo Channel. Kali ini kita bakalan kenalan sama sesuatu zat yang ada di tubuh kita, yang dia itu memiliki tugas untuk memicu perasaan yang biasa kita sebut dengan kebahagiaan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa kita nggak tahu sebenarnya secara biologis itu apa yang terjadi dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, di sini ada empat jenis atau zat yang mau saya jelaskan, yang dia itu memiliki tugas masing-masing untuk membahagiakan kita. Yang pertama ada hormon endorfin, terus ada hormon dopamin, yang ketiga hormon serotonin, yang keempat hormon oksitosin. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama dulu, yaitu hormon endorfin. Hormon endorfin biasa disebut dengan pereda nyeri alami. Jadi hormon ini adalah zat yang memang ada di tubuh kita yang diproduksi ketika kita melakukan suatu aktivitas. Tugas dari hormon endorfin ini sendiri adalah meredakan rasa nyeri secara alami. Jadi pertanyaannya adalah, aktivitas apa yang memicu hormon endorfin ini diproduksi oleh otak kita, gitu kan? Nah, ketika kita melakukan olahraga, mengeluarkan energi yang lebih banyak daripada biasanya, itu secara otomatis, secara alami otak kita akan memproduksi hormon endorfin, sehingga ketika kita sedang mengalami rasa sakit, itu bisa membantu meredakan rasa sakit tersebut. Contoh lain, misalnya apa? Ada yang tahu? Menonton video lucu. Misalkan kayak gini. Nonton video lucu bisa membuat hormon endorfin ini dilepaskan oleh otak kita, yang pada akhirnya membuat kita menjadi nyaman dan bahagia. Selain menonton film lucu, ada lagi yang lain, yaitu makan enak. Misalkan apa? Makan burger atau apa gitu. Itu bisa meningkatkan hormon endorfin kita. Pembahasan yang kedua yaitu hormon dopamin. Hormon dopamin ini biasa disebut dengan hormon perasaan baik atau sensasi senang. Ketika tubuh memproduksi hormon ini, maka reaksi dari tubuh kita adalah perasaan senang, perasaan nyaman. Diproduksinya hormon dopamin ini ketika apa? Ketika kita mencapai suatu hal yang kita kerjakan, atau kita mendapatkan sebuah penghargaan atau pujian dari luar. Misalkan di sekolah, ikut lomba cerdas cermat, menang nih, dapat piala. Pasti dapat pujian dari guru, dari teman-teman. Kita bahagia kan pastinya. Nah, proses bahagia itu adalah ada peran penting dari si hormon dopamin itu. Mendengarkan musik dan juga meditasi. Ketika kita tenang, meditasi atau mendengarkan musik yang sesuai dengan apa yang kita mau, itu juga bisa memicu hormon dopamin kita itu naik, sehingga efeknya bahagia. Itu beberapa contoh ya guys, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Terus hormon yang ketiga yaitu hormon serotonin. Bisa dicek dulu pembahasannya hormon serotonin. Ya, hormon serotonin ini biasa disebut dengan hormon pengatur suasana hati atau mood. Cewek banget kan? Nafsu makan, kemampuan belajar, dan juga memori. Nah, pertanyaan yang sama pasti muncul, kapan hormon serotonin ini muncul atau diproduksi oleh tubuh kita? Ketika kita melakukan suatu hal yang sifatnya membahagiakan orang lain, atau ketika kita berbagi dengan ikhlas. Misalkan nih, berangkat jam 7 pagi, teman-teman sarapan yuk, aku yang traktir hari ini di kantin. Nah, ketika orang lain bahagia dan kita merasa membahagiakan orang lain, dan hormon serotonin itu diproduksi oleh otak yang kemudian menghasilkan rasa bahagia. Tapi beda ceritanya ketika kita ditolak, kita ngebahagiain orang lain tapi kita nggak bahagia. Itu beda ceritanya. Jadi di sini kuncinya adalah ikhlas. Contohnya mentraktir. Selain itu, tidur yang cukup juga memberikan efek bahagia, karena kita tahu kan kalau misalkan kita kurang tidur, pagi-pagi udah uring-uringan gitu ya, moodnya udah nggak baik, ada apa dikit marah, ada apa dikit emosian gitu kan, itu artinya kita sedang kekurangan hormon serotonin sebenarnya. Kalau dari sisi biologisnya gitu ya,
hormon yang keempat yaitu hormon oksitosin, biasa disebut dengan hormon cinta. Hormon oksitosin juga bagian dari keluarga besar hormon bahagia. Kenapa bisa disebut hormon cinta? Karena dia tugas pokok dan fungsinya dari hormon oksitosin ini untuk memunculkan dan meningkatkan rasa cinta dan juga kepercayaan terhadap orang lain atau seseorang. Nah, pertanyaannya, kapan sih hormon ini muncul? Tentunya pada saat kita mendapatkan kasih sayang. Misalkan kalau yang sudah berpasangan, dari pasangan atau dari orang tuanya. Kemudian sesama teman, misalkan kita merayakan sebuah kelulusan, pastinya ada efek euforia, ditujukan dengan berpelukan dengan teman-temannya yang sama-sama lulus kayak gitu kan. Nah, itu bisa memunculkan efek bahagia dan juga meningkatkan kepercayaan diri kita kepada orang lain. Bisa juga didapatkan dengan ketika kita berjabat tangan. Misalkan nih mau berangkat sekolah atau mau berangkat kuliah, berangkat kerja, salaman atau jabat tangan sama orang tua, itu bisa memicu munculnya hormon oksitosin. Seperti itu guys. Nah, jadi hormon cinta ini bisa didapat dengan sebenarnya banyak contohnya. Cuman untuk nanti saya jelaskan di bagian belakang apa-apa aja bisa menimbulkan hormon-hormon itu muncul. Nah, oke teman-teman, itu singkat pembahasan tentang hormon, keempat jenis hormon yang bisa memicu kebahagiaan. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Semoga video singkat ini bermanfaat dan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar kira-kira kesimpulan apa yang bisa teman-teman ambil dari video ini dan seberapa penting hormon-hormon bahagia itu harus kita lepaskan supaya tidak terjadi stres. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar, dan kalau mau kasih saran, kritik, dan masukan silahkan aja. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku.